Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tidak terima anggota keluarga tewas ditabrak truk, sekelompok warga di Mimika Timur mengamuk dan memblokade jalan. Tidak bertugas berbulan-bulan, 3 polisi di kota Jayapura dipecat. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sembako mulai mahal. Pedagang di Merauke diperingatkan tidak menaikkan harga seenaknya. Sekelompok warga di distrik Mimika Timur marah dan membakar ban bekas serta memalang jalan. Kemarahan sekelompok warga itu akibat salah seorang warga ditemukan tewas di dalam parit, diduga ditabrak truk. Keluarga korban tidak terima dan menuntut polisi agar segera menangkap pelaku. Oleh masyarakat Kampung Ayuka dan Tipuka, situasi terkini di Polres Mimika Timur sudah aman dan terkendali. Arus lalu lintas juga sudah lancar terkendali. Sementara komunikasi kami antara Polsek Mimika Timur dengan Kepala Kampung Ayuka dan Kepala Kampung Tipuka sudah berjalan baik, yang intinya bahwa kami akan cari solusi untuk menyelesaikan masalah. Masalah pertama, kasus kecelakaan lalu lintas. Setelah selesai, kita akan selesaikan kasus penyerangan Polsek Mimika Timur, yang mana pihak yang menyerang wajib bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi sempat mengajak warga berunding dan membuka palang agar lalu lintas tidak macet. Namun warga tidak terima dan menyerang aparat. Blokade jalan tidak berlangsung lama. Warga akhirnya mengangkat palang yang menghalangi jalan dan menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Polisi menghimbau warga tidak main hakim sendiri dan mempercayakan kasus kecelakaan itu kepada pihak berwajib. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. 3 polisi berpangkat Brigadir 2 dipecat karena tidak pernah bertugas berbulan-bulan di lingkungan Polda Papua. Ketiganya mengikuti upacara pemecatan secara tidak hormat yang dipimpin Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri di halaman Mapolda Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan polisi wajib disiplin dan jika lalai dalam bertugas ada hukumannya, bahkan dipecat. Ini merupakan komitmen dari Polri dalam menegakkan aturan serta perwujudan dari transparansi, berkeadilan serta komitmen dalam menerapkan reward dan punishment secara seimbang. Terhadap anggota yang berprestasi akan diberikan penghargaan, namun sebaliknya bagi anggota yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka sanksi tegas sesuai dengan ketentuan juga akan dijatuhkan. Sehingga ini akan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Polri. Hadirin yang saya hormati, hari ini bukan hanya 1, tetapi sebanyak 3 personil Polda Papua mendapatkan surat keputusan TTDH. Kapolda meminta polisi yang bertugas benar-benar melayani masyarakat. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Bupati Merauke Romanus Baraka meminta pedagang di pasar tidak menaikkan harga seenaknya dengan memanfaatkan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pernyataan Bupati ini beralasan karena beberapa pekan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Cabai kecil misalnya yang tadinya hanya Rp65.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai besar dari Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Event-event besar, terutama event keagamaan, pasti harga tiket, harga barang di pasar rakyat pasti mengalami kenaikan. Tapi pertama kita bicara bahwa kita upayakan stocking bahan baku kita atau sembako atau semua yang dibutuhkan rakyat, kita pastikan bahwa di Merauke tersedia. Itu dulu. Yang kedua,
khusus untuk pengendalian harga pasti akan dimonitor oleh teman-teman dengan tim inflasi kita yang sudah ada. Jadi pasti kita akan monitor terus. Kalaupun ada kenaikan, kita harapkan kenaikannya tidak terlalu besar, tidak memberatkan rakyat seperti itu. Tapi di mana hukum pasar berlaku, bahwa ketika ada event besar, misalnya Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, atau anak sekolah, pasti di mana-mana anak sekolah libur misalnya, khusus untuk bidang transportasi pasti naik. Nah, cuma yang saya sampaikan bahwa untuk Merauke kita kendalikan dan kita harapkan tidak memberatkan rakyat, begitu. Tapi pasti teman-teman yang produsen itu akan berlomba untuk menaikkan harga. Tapi kita juga akan ikut training nasional, kita sesuaikan. Tapi kita pasti mengendalikan yang untuk Merauke. Romanus yang geram meminta pedagang tidak menyusahkan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kondisi Pantai Lampu 1 Merauke, Papua Selatan saat ini memprihatinkan. Ketika laut pasang, air masuk ke permukiman penduduk akibat permukaan tanah yang rendah antara pesisir dan wilayah permukiman. Kerusakan struktur tanah disebabkan penggalian pasir pantai yang dilakukan pihak tertentu yang tidak memperhatikan faktor lingkungan. Pemkab Merauke sudah berulang kali memberikan ultimatum bagi pelaku yang kerap mengambil pasir di kawasan pesisir. Namun tidak sedikit yang membandel dan tetap melakukan penggalian. Dari saat pun penegak perda tidak ada istilah untuk Natal apa segala macam. Kalau sesuai dengan titik-titik, sesuai dengan izin yang dikeluarkan, ya kita tetap tegakkan itu. Kalau memang izinnya ada ya silakan. Tapi kalau tidak ada izin, itu pasti kena karena posisi merusak lingkungan. Gitu. Jadi untuk penggalian pasir bilang tidak ada ya? Tidak ada, kecuali yang punya izin, yang sudah punya izin ya berarti kan ada punya usaha sudah diberikan izin oleh pemerintah daerah, dalam ini provinsi, kita penegakan di kabupaten seperti itu. Kawasan mana saja yang biasa diberikan izin untuk melakukan penggalian pasir ini? Kalau yang sekarang kawasan di Urum itu penggalian tapi untuk tanah Selma. Nah, di daerah Serapu, yang berikutnya pasir ada di Onggari satu izin, itu tanah timbun di Kebun Coklat, dan juga tanah timbun ada di Taram satu. Seperti itu. Di luar itu tidak ada izin. Pemkab berjanji akan menindak tegas pihak tertentu yang melanggar peraturan demi kelestarian lingkungan di kawasan pesisir. Menjelang Natal dan Tahun Baru, marak penggalian pasir ilegal di pesisir Lampu 1 Merauke. Dibutuhkan pengawasan dan langkah tegas pemerintah dan aparat penegak hukum karena imbauan saja rupanya tidak mempan karena sering tidak dipatuhi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika membuka posko pengaduan pelanggaran kampanye, Pileg dan Pilpres. Posko pelanggaran itu dibuka karena banyaknya laporan soal perusakan alat peraga kampanye. Koordinator Divisi Pelanggaran Bawaslu Mimika, Diana Maria Daime, mengatakan sejumlah laporan perusakan bisa berujung pada pidana. Terkait dengan perusakan alat peraga kampanye, itu kita harus tindak lanjuti karena dia ada tindakan pidana di situ. Tindakan pidana dalam hal melakukan pengerusakan APK seperti itu. Baru satu partai sih yang mengait dengan pengerusakan APK. Kalau sekedar mungkin dirobek tidak masalah, mungkin masih bisa dipasang lagi. Pasang kembali. Tetapi ini dirusakin dengan semua tiang penyangganya juga dilepas dan dibuang. Itu berarti sudah kategori pengrusakan. Sementara lagi didalami oleh Bawaslu Kabupaten Mimika sambil menunggu bukti-bukti dilengkapi oleh pengadu. Kemudian Bawaslu juga melakukan patroli pencegahan untuk semua dapil ya. Contohnya mulai dari dapil 1, dapil 1, 2, 3 ini karena masih di dalam kota, kita lakukannya dalam waktu 1 hari. Bawaslu dan KPU Mimika berpesan kepada partai politik agar pemasangan alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan kota dan tetap mengacu pada aturan pemilu. Sementara itu di Merauke, Bawaslu meminta seluruh partai politik peserta pemilu dan calon legislatif yang berkampanye segera mengurus rekening dana kampanye yang sah. Himbauan kepada partai politik itu hendaknya menaati aturan pelaksanaan kampanye.
mulai dari administrasinya sampai dengan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan terjadi. Yang paling penting itu tertib terhadap pelaksanaan kampanye. Jadwal kampanye tidak benturan dengan yang lain, kemudian strategi kampanye dan metode itu harus dijalankan dengan baik. Begitu aja sama. Jadi berbagai macam metode orang akan lakukan untuk mengumpulkan suara, kemudian mempengaruhi konstituen. Nah, beban berat itu yang kami coba melalui sosialisasi produk hukum sehingga pemahaman terhadap unsur masyarakat yang ada itu bisa berjalan dengan baik. Kampanye pemilu presiden dan pemilu legislatif sudah berlangsung hingga 10 Februari nanti. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Tindakan kriminalitas oleh anak-anak di Merauke saat ini mengkhawatirkan. Sebagian besar dari mereka harus berurusan dengan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Permasalahan muncul ketika anak-anak ini harus mendekam dalam penjara. Sementara lapas khusus anak-anak di Merauke belum ada. Sehingga terpidana ini harus mendekam di lapas anak di Kabupaten Kerom. Kalapas kelas 2B Merauke Gustav Rumaikewi berharap pemerintah membangun lapas khusus untuk anak di Merauke, termasuk tempat mereka bermain, sehingga anak-anak ini tumbuh dengan baik. Kita di sini ketika proses hukumnya itu berjalan, perintah undang-undang bahwa mereka harus ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Sementara lembaga pembinaan khusus anak ini itu berada di Jayapura, di Kabupaten Kerom. Nah, ini menjadi satu kesulitan untuk kita. Jadi dalam kaitan dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak, ini ada bagian di mana kita harus memproteksi hak-hak anak. Nah, jadi dalam penjabaran undang-undang ini, ketika diputuskan untuk harus ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak, otomatis kalau di Merauke ini dilakukan, maka kita sudah menjauhkan anak ini dari orang tua. Nah, ini sebenarnya sudah kita juga di satu sisi kita memenuhi permintaan hukum undang-undang, tetapi di segi yang lain kita melanggar juga. Yang kita sudah kirim ke Jayapura di tahun kemarin, tahun ini, terakhir di 2 bulan, 1 bulan terakhir 2 bulan, pada Oktober November ini, itu kita ada kirim 4 ya. 4 ya. Tidak salah ada 4 yang kita kirim. Kemudian kita dapat informasi itu mereka ada yang lari. Nah, ini yang kita khawatirkan, kasihan. Pertama anak, kedua jauh dari orang tua, tempat yang baru, dia kemudian kabur dari lapas. Wah, ini kan kasihan juga. Saat ini Lapas Merauke telah mengirim 4 anak untuk menjalani hukuman di Lapas Khusus Anak di Kabupaten Kerom. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Awal Desember, sebagian wilayah Papua Selatan sudah mulai diguyur hujan. Bagi sebagian masyarakat, khususnya petani, musim hujan dinanti-nantikan setelah dilanda kemarau panjang. BMKG Merauke memperkirakan distrik yang sudah memasuki musim hujan dengan intensitas lebat dan sedang, antara lain Distrik Muting, Jagebob, Distrik Tabonji, Distrik Ilwayap, dan Distrik Imam. Kabupaten Merauke secara keseluruhan sudah memasuki awal musim penghujan. Jadi untuk beberapa lokasi seperti Distrik Wan, Distrik Tabonji, kemudian Distrik Imam, Distrik Muting, Jagebob, sekitarnya itu sudah memasuki awal musim penghujan. Kemudian untuk wilayah Distrik Merauke, Distrik Semangga dan sekitarnya diperkirakan awal musim penghujannya di Desember dasarian kedua, sekitar tanggal 11, tanggal 12, dan seterusnya. Intensitas hujan untuk beberapa hari kemarin terhitung tanggal 3 kemarin, jumlah curah hujan sekitar 12 mm yang terukur di stasiun Mopah Merauke. Sementara untuk wilayah Distrik Merauke, Semangga, dan Distrik Tanah Miring baru akan masuk musim penghujan secara merata pada minggu ketiga bulan Desember dengan intensitas ringan hingga lebat.
Dalam 1 minggu terakhir ini, wilayah Merauke kerap diguyur hujan deras dengan intensitas ringan, namun tidak merata dan durasi hujan singkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung Provinsi Papua Selatan. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mencatat saat ini ada sekitar 65.000 petani yang hidup dari sektor pertanian dan 22.000 merupakan petani milenial atau sekitar 34% dari seluruh petani. Namun yang sangat disayangkan, petani milenial ini masih banyak yang belum melek teknologi digital alias gaptek. Bahkan sekitar 2.000 diantaranya sama sekali tidak menggunakan teknologi digital. Sementara pertanian modern saat ini mensyaratkan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas produksi. Program baik program bantuan ataupun program program bantuan atau meningkatkan UTL atau usaha tani lain, ya itu harus mengacu ke data supaya betul-betul apa yang mau dituju itu tercapai. Karena kan kalau kita membangun tanpa data nanti ya seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa karena tidak ada data bagaimana pemerintah mau bantu alat penangkapan ikan, bagaimana pemerintah mau bantu petani dengan pupuk gitu. Sehingga dengan data ini ya harapan kita penghasil data dengan kementerian terkait, ya dinas-dinas sudah bisa pakai data ini supaya dalam membuat perencanaan itu bisa tepat sasaran. Sektor pertanian sangat berperan penting untuk memacu pembangunan dan perekonomian masyarakat di Papua. Sektor ini, menurut Dinas Pertanian dan Pangan Papua, menghidupi sekitar 68% penduduk Papua. Jadi petani milenial kita ini juga menjadi perhatian kami. Pada umumnya petani milenial ini dia senang dengan alsintan, alat mesin pertanian. Mereka kalau bisa memanfaatkan alat mesin pertanian ini untuk pertaniannya itu sangat senang. Nah, oleh karena itu kita harapkan pemerintah ada perhatian khusus karena memang kemampuan petani kalau mengandalkan tenaga manusia plus tenaga hewan akan sangat terbatas. Tapi kalau dengan bantuan alat mesin pertanian dia akan di atas lebih dari 5 kali lebih cepat. Ya. Jadi kemampuan membuka lahan, mengolah tanah, bahkan juga tanam, bahkan juga nanti untuk pembersihan rumput-rumput gulma ya sebutan kami sampai kepada panen itu diharapkan sudah dengan alat mesin. Kita tertinggal kalau semuanya harus manual. BPS Provinsi Papua memaparkan petani milenial ini sebenarnya mampu beradaptasi dengan mudah terhadap teknologi digital, mulai dari penggunaan internet, penggunaan alat dan mesin pertanian modern, hingga drone atau kecerdasan buatan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan tim ikut dalam kejuaraan sepak takraw dalam rangka Pekan Olahraga Kabupaten Mimika. Kejuaraan ini bertujuan untuk mencari bibit atlet muda yang nantinya akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional Aceh tahun 2024. Saya menilai World Cup tahun ini, saya sangat senang dengan adanya kegiatan seperti ini. Karena kenapa saya bilang sangat senang dan sangat mensupport sepak takraw saat ini di Papua masih kurang peminatnya, dan kami menginginkan supaya ada pembinaan di sepak takraw ini khususnya buat masyarakat Papua khususnya. Dan yang kita tahu juga kemarin di Prakon di Sulbar bulan lalu itu ada salah satu orang Papua yang kita utus salah satunya. Mudah-mudahan ke depan nanti kalau ada event berikut kita akan menurunkan sebagian orang Papua, masyarakat Papua yang sudah bisa bermain seperti itu. Jadi kami berharap dengan adanya turnamen seperti ini menggali anak-anak yang ada potensi dan masyarakat yang ada bisa melihat dan menyukai permainan seperti ini. Kami berharap pon berikut itu kalau bisa orang Papua harus ikut dalam. Kejuaraan ini digelar Pemkab untuk pertama kali dan sangat baik untuk mencari bibit atlet muda berprestasi.
Juara 1 dalam turnamen ini mendapatkan piala dan dana pembinaan 15 juta rupiah, serta berkesempatan ikut seleksi atlet PON 2024. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.